Silakan Ya, Mas Adrian waktu. terima kasih Bu Alvekalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tama-tama Prof. Prof. Mahfud MD dan Prof. Didik dan Pak Sudirman Said dan Bu Alvekalia sebagai senior saya ya. Apa namanya? Ini saya sebenarnya ini saya menggarami lautan nih. Karena sebenarnya apa namanya? eh, ya yang sudah disampaikan itu sudah banyak baik sekali lah gitu. Tapi saya mungkin akan mau menambahkan dari sisi perspektif generasi muda lah gitu ya. Jadi karena saya menjadi perwakilan eh, generasi muda dan saya juga beraktivitas di apa namanya kampus yang itu banyak anak-anak muda gitu ya. Jadi ini akan mewakili perspektif saya. Jadi izin ya saya share screen ya. Oke. Oke, sip, sudah kelihatan ya. Oke, jadi judulnya ini berkaitan sama ini ya, kalau berkaitan sama pemetaan eksklusif dan pandangan dari generasi muda. Jadi ini mungkin yang saya lihat ya dari generasi muda yang kita melihat bahwa drama berkaitan sama pemerintahan sekarang yang eksklusif lah gitu ya, bu, lawan kata dari inklusif ya itu kan sangat eh, beresiko terhadap terjadinya korupsi ya, karena itu kan apa berkaitan sama apa namanya konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya saya buka, oke, ya jadinya pemerintahan sekarang itu rentan terhadap konflik kepentingan karena cenderung didominasi oleh kelompok atau individu tertentu. Jadi menurut data yang ada ini ya, pada Kabinet Indonesia Maju kemarin yang Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin, itu sebesar 45 kalangan partai politik dari dan 55%-nya itu dari kalangan profesional. Tapi pada Kabinet Merah Putih itu kita mengalami kenaikan yaitu sebesar 5%, yaitu sebesar 50% dari partai politik dan 50% dari kalangan profesional. Jadi memang kenapa sih gitu ya menteri dari apa latar belakang partai politik sebenarnya sih nggak ada masalah ya tentu kalau dalam aspek demokrasi kita tentu diperbolehkan lah gitu ya. Tapi masalahnya itu muncul berkaitan sama ini ya konflik kepentingan yang yang mungkin sudah kita lihat bersama-sama lah gitu ya. Bagaimana keputusan mereka itu dibuat berdasarkan uh, takutnya ya gitu ya berindikasi pada kepentingan partai dan pendukungnya gitu ya. Dan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sudirman Said juga banyak sekali gitu ya dari menteri dan pejabat gitu ya. Nah ini yang apa namanya berkaitan sama konflik kepentingan lah gitu ya. Nah ini konflik kepentingan itu muncul ketika si individu tersebut tidak bisa ini ya membedakan antara afiliasi partai politik dan pribadi dan mereka. Dan ini akan mempengaruhi berkaitan sama objektivitas kayak gitu. Eh, Tentu ya timbul pertanyaan ya apakah boleh ya sebenarnya boleh saja gitu ya selama sistem pemerintahan kita yang demokratis seperti transparansi dan akuntabilitas itu berjalan dan satu kemarin yang Prabowo sampaikan itu di deklarasi Gerakan Nasional Solidaritas Nasional atau GSN ya. Eh, Waktu itu kayak Pak Prabowo kayak ngumpulin menteri-menteri dan pejabat gitu ya dan itu saya lihat ya dari poin nomor 5 itu ada menarik ya. Jadi selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sebenarnya first step-nya itu sudah bagus ya tadi ya apa namanya adanya deklarasi. Jadi deklarasi itu kayak ada semacam perjanjian ya apa ke publik dan ke diri sendiri gitu ya bahwa apa namanya kita itu eh, pasti akan membela kepentingan rakyat ya dan itu kita mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan lah kayak gitu. Tapi apakah pelaksanaannya itu gimana gitu ya? Nah, ini pelaksanaannya itu agak sedikit bermasalah ya gitu ya. Jadi seperti yang disebutkan juga sama Prof. Mahfud ya tadi ya bahwa LHKPN itu ya. Jadi itu ternyata masih 59 menteri yang apa namanya melaporkan harta dan itu ya berkaitan sama afiliasi bisnis dan sebagainya lah gitu ya. Nah ini eh, nah ini agak sedikit ini ya apa eh, apa namanya bolong ya kalau saya lihat ya. Jadi tahap pertamanya bagus, tahap selanjutnya itu kita belum melihat adanya semacam apa namanya uh, actionnya lah gitu ya kurang lebih ya gitu.
Nah, sepertinya eh, kita juga suka melihat ya banyak sekali sekarang konflik kepentingan yang dilaksanakan sama pejabat-pejabat kita gitu ya. Dan tadi seperti dibilang oleh Pak Sudirman Said dan Prof Mahfud bahwa kita tuh sudah terbiasa dalam kehidupan seperti inilah gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah risiko yang sebetulnya muncul terjadinya korupsi gitu ya. Jadi konflik kepentingan itu akan menciptakan resiko korupsi. Ini seperti yang saya temui ya dari beberapa literatur karena melibatkan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan yang untuk keuntungan pribadi kelompok dari hak tertentu. Dan konflik kepentingan itu dapat berakibat terhadap hilangnya objektivitas dan turunnya kepercayaan publik dan korupsi yang semakin sistemik gitu ya. Nah, ini tentunya ini ya pemerintahan yang eksklusif yang tadi saya sampaikan di awal itu akan menimbulkan namanya konflik kepentingan dan ini akan muncul risiko korupsi lah gitu. Nah, dampak pemerintahan yang eksklusif adalah kekuatan lobby-lobby relasi gitu ya yang itu akan mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan konsentrasi kekuasaan, kultur patronase gitu ya, yang itu menggarisbawahi hubungan berbasis loyalitas pribadi, jadi bukan sifatnya meritokrasi. Jadi dengan background saya yang di bidang manajemen ya gitu ya, jadi saya ada buku menarik ya, jadi judulnya itu Inclusify. Jadi bagaimana sih penekanan inklusivitas dalam organisasi. Jadi inklusivitas itu kan lawannya dari eksklusif ya gitu ya. Jadi budaya organisasi yang tidak inklusif atau bahasanya itu eksklusif gitu ya, dapat menyebabkan berdampak negatif ya seperti kurangnya inovasi, diskriminasi dan ketidakadilan dan citra buruk kepada organisasi karena dianggap sebagai tidak progresif. Nah, ini yang apa namanya perlu digarisbawahi ya. Kalau misalnya kalau tadi mungkin saya highlight kan gitu ya, kalau menteri dari latar belakang politik sebenarnya nggak masalah ya. Tapi sebenarnya harus ada tadi ya keterbukaan dan sebagainya. Ini salah satunya ya adalah berkaitan sama pelaporan kekayaan dan sebagainya. Itu juga harus dikuatkan gitu ya secara bersama-sama sehingga tidak muncul resiko terhadap praktik korupsi gitu. Nah, bagaimana sih pandangan generasi Z gitu ya terhadap korupsi di Indonesia gitu. Jadi tadi ya mungkin yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said bahwa sebenarnya kita tuh masih punya harapan lah gitu ya. Jadi punya harapan dan salah satunya itu adalah role model. Jadi role model itu sebenarnya bisa diberikan kepada generasi Z ya di dalam melihat memandang kehidupan sehari-hari atau kehidupan politik dan sebagainya. Jadi sebenarnya generasi Z yang saat ini yang muncul makin banyak di Indonesia gitu ya dan sekarang makin masuk dunia kerja dan sebagainya, ini juga harus disiapi ya dan kita juga harus melihatnya perspektif generasi Z itu seperti apa sih gitu ya terhadap korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada survei yang dilakukan oleh IDN Research Institute gitu ya. Jadi eh, kita melihat ya lima 50 15% itu responden sangat tidak puas terhadap keadaan demokrasi di Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah lampu kuning lah gitu ya. Jadi di kehidupan kita bahwa demokrasi kita itu dianggap sebagai tidak puas gitu ya. Jadi 15% dari generasi Z itu dianggap tidak puas terhadap demokrasi dan 59% yang itu 60% ya gitu ya. Kurang lebih 60% jadi 70% lebih gitu ya. Ini kualitas demokrasi itu kurang gitu ya. Jadi kita yang selama ini melaksanakan proses demokrasi itu masih dianggap tidak puas gitu ya generasi Z ini. Nah, ini sebenarnya menjadi ini ya lampu kuning buat kita lah gitu ya. Jadi berkaitan sama proses demokrasi kenegaraan kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ada pertanyaan menarik lagi dari ya ini yang IDN Media gitu ya tadi lanjutannya. Jadi apa sih imagine kalau Indonesia itu di masa mendatang gitu ya. Apa sih yang Indonesia itu idealnya seperti apa ya gitu ya. Nah, jadi sebesar 65,7 ya. Ini paling banyak ya. Ini kalau kita lihat angkanya itu besar sekali. Generasi muda menginginkan supremasi hukum dan juga memiliki sistem anti korupsi yang kuat dan dihormati di kancah global. Nah, ini yang sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Mahmud dan Pak Sudirman Said bahwa
kita harus memiliki hukum yang kuat dan salah satunya itu berkaitan dengan sistem anti korupsi yang sangat kuat. Karena kenapa dirasa oleh generasi Z seperti ini? Karena kualitas layanan publik generasi Z itu melihat masih terkendala ya dengan masalah korupsi yang sangat banyak. Mungkin dari kalau misalnya generasi Z ngurusin KTP, ngurusin apa SKCK dan sebagainya itu masih banyak lah dan banyak sekali apa namanya mahasiswa kita yang apa namanya meng-highlightkan juga itu ya berkaitan dengan permasalahan yang di apa layanan publik lah seperti itu. Ini ada penelitian menarik lagi ya. Jadi sebanyak 92,3 generasi Z percaya bahwa negara warga negara itu dari berbagai kelas sosial memiliki hak untuk hak yang sama untuk memilih siapapun ya. Jadi ini ya apa sebenarnya membuat perbedaan ya antara tadi pemerintah yang sifatnya eksklusif sama generasi Z yang menginginkan semua orang tuh dipilih gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya tidak ada eh, ya tadi eksklusivitas, koalisi dan semacamnya yang sifatnya gemuk dan sebagainya. Ini yang mereka itu tidak percaya terhadap hal itu ya. Dan 60% generasi muda melihat bahwa figur daya tarik pada partai politik itu sendiri. Jadi apa melihat generasi muda itu terhadap faktor role model itu sangat tinggi. Jadi apa namanya dia menginginkan suatu role model yang sangat baik gitu ya. Apakah itu dari level presiden ataupun non pemerintahan yang sifatnya menjadi tokoh role model kita ya atau generasi muda. Dan yang menjadi bahayanya lagi gitu ya, sebesar 56% eh, generasi muda itu lebih tertarik pada tokoh yang berasal dari luar partai politik. Nah, ini yang pertanyaan yang menjadi mendasar ya. Apakah kita kehilangan apa namanya kepercayaan terhadap sistem partai politik kita gitu ya? Karena hampir setengahnya ya, setengahnya lebih gitu. Mereka itu tidak percaya gitu dan ini cenderung mungkin atas itu ya sifatnya kita yang sifatnya transaksional gitu ya partai politik kita yang cinta sifatnya transaksional itu akhirnya membuat ya banyak masyarakat khususnya generasi muda itu tidak percaya lagi ya dengan generasi Z ya seperti itu. Dengan pemerintahan sekarang. Lalu selanjutnya lagi konflik kepentingan antar elit politik terjadi terus-menerus mengakibatkan kaum muda menjadi lebih apatis dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah ini yang sangat mungkin kalau ada antara lampu merah sama lampu kuning ya ini menjadi tengah-tengahnya lah. Ya, ini kalau misalnya anak muda itu tidak apa namanya melihat pesimis ya dengan keadaan demokrasi kita dan akhirnya menjadi apa namanya lebih apatis dalam kegiatan pemilu ya ini menjadi bahaya sebenarnya gitu ya. Jadi partisipasi generasi muda terhadap partisipasi politik ini menjadi lebih rendah gitu ya. Dan sebanyak 70% setuju bahwa partisipasi politik yang telah dilakukan dapat berkontribusi untuk melakukan perubahan dan berbagai aspek kehidupan. Jadi mereka masih ini ya masih meng-highlightkan adanya eh, harapan besar ya terhadap proses politiknya gitu. Walaupun memang tadi apa namanya sifatnya tidak percaya dan sebagainya, tapi mereka masih percaya ya bahwa 70% itu kontribusi politik partisipasi politik itu dapat berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik lah seperti itu. Nah, jadi solusinya apa sih gitu ya? Tentu kita tidak hanya melemparkan permasalahan saja ya. Jadi solusinya memang tanggung jawab eh, tidak hanya jatuh kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan faktor apa namanya pihak-pihak yang sifatnya lembaga negara ya. Jadi lembaga negara tuh sebenarnya perlu ini juga ya berkontribusi full ya penuh ya terhadap kegiatan apa namanya pemberantasan korupsi. Jadi gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan wujud tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Nah, itu yang sifatnya eh, faktor yang sifatnya formal lah gitu ya. Tapi juga ada satu ide lagi gitu ya sebenarnya yang bisa digunakan yaitu adalah partisipasi generasi muda ya, yang itu sangat penting sekali untuk diterapkan, ditanam sejak dini terhadap pemberantasan korupsi. Jadi terlibatannya generasi muda dalam gerakan anti korupsi itu dapat mengupaya kolektif ya. Karena generasi muda itu sifatnya maunya yang kolektif, yang bersama-sama dan sifatnya itu dari sosial media dan sebagainya yang sifatnya dari bawah ke atas ya. Itu akan menciptakan pemerintahan yang bersih sekaligus mengubah norma sosial menjadi lebih peduli terhadap akuntabilitas dan keadilan.
Jadi ini ya kalau misalnya kita lihat sedikit background tentang generasi Z, jadi mereka itu tech savvy, kreativitas, sangat kreatif, mau menerima perbedaan dan sifatnya toleran sekali gitu ya, senang berekspresi dan sifatnya FOMO. Dan itu sebenarnya bisa digunakan sebagai ini ya, mendorong mereka itu sifatnya untuk pencegahan korupsi ya. Jadi generasi Z itu merupakan ujung tombak dari pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi masalahnya hanya 5% dari 5% dari generasi muda menunjukkan tingkat optimisme terhadap pemberantasan korupsi. Jadi sangat kecil sekali ya, hampir 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 95% itu generasi muda itu tidak percaya terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ini kita harus siapkan ya dalam seperti apa? Dalam sifatnya role model ya. Nah, ini pendekatan generasi muda kita juga ya bisa dilakukan. Ini cara contohnya dilakukan oleh KPK ya. Jadi ada digital campaign, komunitas anak muda, gamifikasi, kolaborasi dengan influencer, dan juga pendidikan anti korupsi yang sifatnya di perguruan tinggi. Jadi tadi seperti yang saya bilang, jadi generasi Z itu perlu perlu sekali yang namanya apa namanya faktor role model lah gitu. Jadi mereka itu sekarang itu tidak tahu ya siapa saja yang sih harus kita contoh gitu ya dan apa namanya karena tadi Pak Sudirman Said juga sudah bilang apa namanya kita dikelilingi oleh apa namanya kegiatan korupsi dan sebagainya. Jadi kita menyontohnya ke siapa gitu ya. Nah ini yang sangat kurang sekali. Jadi kita butuh satu role model gitu ya. Apakah itu dari pihak presiden atau pihak pemerintahan ataupun di luar pemerintahan yang mampu menjadi apa namanya sosok yang generasi Z itu pegang gitu ya sehingga akan mereka itu akan terus belajar gitu ya dan eh, mudah-mudahan akan menanamkan ya ini ya apa namanya berkaitan sama anti korupsi sejak dini ya. Jadi seperti yang kita lakukan juga di Paramadina, kita secara resmi juga menjadi universitas pertama di Indonesia yang mewajibkan kegiatan anti korupsi dan kalau di kita itu kegiatan itu tidak hanya melihat dalam perspektif hukum ya, tapi juga berkaitan sama aspek psikologis, ada perilaku, budaya, agama, manajemen, ekonomi dan lain-lain. Jadi kita tuh melihat dari dalam sisi yang berbeda apa multidisiplin lah gitu. Yang kita sudah lakukan adalah seperti itu dan yang mungkin yang mungkin diperlukan lagi tadi ya itu adalah berkaitan sama tokoh leadership ya yang situ adalah role model. Mungkin itu aja dari saya, Bu Afikalia, saya kembalikan.